Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita ke dalam video pembelajaran yang mana video kali ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas. Adapun dalil tentang larangan pergaulan bebas yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Adapun isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Adapun isi kandungan daripada hadis riwayat Bukhari yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Dan cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian daripada pergaulan bebas itu, secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan artinya proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Kemudian bebas yang bermakna juga terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Kemudian dalam istilah, pergaulan bebas itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Adapun ciri-ciri daripada pergaulan bebas, itu yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar ataupun salah menurut agama. Kemudian yang ketiga, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antara lawan jenisnya. Adapun contoh daripada pergaulan bebas, yang pertama melakukan seks bebas, yang kedua mengkonsumsi narkoba,
dan yang ketiga pergaulan malam. Dan adapun sebab-sebab pergaulan bebas, yang pertama dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Dan yang kelima, tidak memahami akibat dan bahaya dari pergaulan bebas bagi masa depan anak bangsa. Adapun kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan bagi kita yang melakukan pergaulan bebas ada tiga, yaitu bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga dampaknya kepada keluarga kita dan juga masyarakat sekitar kita. Bagi diri kita sendiri, kalau kita sudah melaksanakan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang mencakup daripada pergaulan bebas, dampaknya malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan terus-terus menurun, dan tentunya dosa kita terus bertambah. Kemudian dampak bagi keluarga kita, yang pertama tentunya kita akan mengecewakan orang tua kita sendiri. Muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Kemudian yang ketiga bagi masyarakat, dampaknya yang ketiga yaitu bagi masyarakat sekitar kita. Merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadinya kriminalitas yang mengganggu masyarakat yang diakibatkan dengan perbuatan pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas itu sendiri ada cara kita ataupun solusi kita untuk kita terhindar daripada pergaulan bebas. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu beribadah. Kemudian memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak, mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Adapun hikmah daripada kita menghindari pergaulan bebas itu, yang pertama tentunya kita dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicintai Allah dan Rasulnya, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dan terakhir, dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan di masa yang akan datang. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini tentang larangan pergaulan bebas. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pergaulan bebas. Dan semoga kita selalu istiqomah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu menjauhkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan selalu menjalankan apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.